Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya cinta kepada orang yang soleh, sekalipun pecinta tadi itu belum menjadi orang yang soleh, insya Allah akan menyebabkan menjadikan pecinta itu menjadi orang yang soleh pula. Cinta ini adalah satu bukti bagaimana sebelum Allah hidupkan manusia di dunia ini ada kehidupan, ada di alamul arwah. Di arwah itu, saudara, kata Nabi, al arwahu junudun mujannadah. Arwah itu, coba jangan boleh rame di situ, bingung kita. Yang sana jangan boleh rame. Ya. Ditutup tapi ngomong sendiri, kasih tahu. Jangan. Kasih tahu jangan boleh rame yang di dalam. Ya. Al arwahu junudun mujannada. Ruh itu berkelompok-kelompok. Ruh itu berkelompok-kelompok, saudara. Fama ta'arafa fiha talaf, yang mereka kenal dalam kelompoknya di alam arwah, ada di dunia ini mereka menjadi orang yang cinta. Wa ma tanakara fi ikhtilaf, yang tidak kenal di alam arwah, di atas dunia ini mereka adalah orang yang bertentangan. Karena itu cinta kepada orang yang soleh ini kadang-kadang belum bertemu sama sekali, tapi udah cinta, Pak. Heran kan? Sampai cinta nggak sama Nabi? Sampai tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kadang-kadang sampai berderai air mata kalau sudah bersalawat dan salam kepada Nabi. Cinta kepada aulia, mereka sudah meninggal kadang-kadang ribuan tahun, tapi Anda bisa cinta. Tahukah itu? Itu adalah karena rahasia dahulu di alam arwah, Anda adalah dalam kelompok mereka dan kenal bersama mereka. Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah hidup sezaman dengan Nabi, tapi mereka adalah orang yang kafir terhadap Nabi, benci kepada Nabi. Kenapa? Walaupun mereka tahu kebesaran Nabi, tahu bagaimana keindahan Nabi, tahu bagaimana mukjizat Nabi, tapi mereka benci karena dahulu di alam arwah mereka tadi itu adalah tidak saling kenal. Hidup di dunia ini cinta adalah karena ada kedekatan, ada di alam arwah dahulu. Cinta ini yang di dunia diperkuat, Pak. Cinta ini di atas dunia diperkuat dengan apa? Mengikuti jejak, mengikuti akhlak mereka. Kalau sudah cinta ini diperkuat di dunia sampai dipertahankan sampai mati, hasilnya nanti di hari kiamat kumpul bersama orang yang dicintai. Yuhsyarun nasu ma'aman ahab. Manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Alhamdulillah. Tapi kita nggak bisa niru 100%. Kita kalau 100% mengikuti ibadahnya mereka nggak mungkin, ilmunya mereka nggak mungkin. Ini pernah ditanyakan sama Nabi oleh sahabat, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, gimana ada orang cinta terhadap orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para aulia Allah, tapi nggak bisa mengikuti 100%. Maka Nabi tetap menjawab, yuhsyarun nasu ma'aman ahab. Manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kumpul bersama Faqihul Muqaddam, kumpul bersama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kumpul bersama Habib Ali Al-Habsyi,
kumpul bersama aulia Allah, amin Allahumma. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada ba'dul mukhallidin ahlut takhlid, ada orang-orang yang banyak berbuat salah, Pak. Mereka dalam kelompok kecil ingin membuat satu pesta, ngumpul-kumpulkan duit sampai 20 dirham. Lumayan, pesta bisa agak sedikit meriah. Diperintahkan salah satunya pergi ke pasar untuk membelikan makanan dan minuman untuk pesta, ya untuk hura-hara, ya untuk nyanyi lah, ya untuk orkes mungkin atau yang lainnya. Orang yang ditunjuk tadi itu berangkat ke pasar. Di pasar ada satu penjual buah, yaitu buah semangka, ramai sekali. Padahal di samping-sampingnya banyak juga penjual semangka, tapi ini nggak ramai. Apa ini? Kenapa? Akhirnya dilihat ada di situ. Ternyata semua yang ada di situ berebut untuk membeli satu semangka. Nggak sebegitu besar, tapi semuanya menunjuk itu, pingin semangka itu. Yang lainnya ada yang lebih gede. Yang lainnya ada yang lebih gede. Kemudian orang ini tanya, ini semangka berapa? Ini orang yang ada di situ sampai berebut, aku siap membeli 3 dirham. Padahal ini 1 dirham mungkin bisa dapat 3. Yang lainnya menyambut, saya 4 dirham, saya 5 dirham. Orang ini langsung nyatakan, saya 20 dirham. Kaget penjual juga, mau 20 dirham? Iya mau. Dibeli. Ternyata dia sebelumnya tanya, kenapa orang berebut ini? Kata dia, kata orang itu, ini adalah semangka berkah, karena semangka ini pernah dipegang oleh seorang soleh yang bernama Bishr ibnul Harith. Bishr ibnul Harith. Diambil itu semangka, dibawa sampai ke teman-temannya, dibeli. Melihat heran, loh, kita nunggu ente udah lama tadi, kok bawa semangka 1? Kata dia, ini adalah semangka ajaib. Ajaibnya apa? Ini semangka sudah direbutkan banyak orang tapi kena kita. Ini semangka dipegang oleh seorang yang soleh, yaitu Bishr bin Harith. Wa ma yakun Bishr Harith ila hada. Apa ini kok bisa begini Bishr Harith? Kok sampai semangka ini bisa seharga begini mahalnya? Ini bisa dibuat beli sepeda motor mungkin ini duitnya. Maka dikatakan abdun ata Allah fa akramahu. Seorang hamba yang taat kepada Allah, maka Allah memberikan kemuliaan. Seorang hamba yang taat kepada Allah dan dimuliakan oleh Allah. Rupanya sebutan orang yang soleh itu bisa membuka hati yang tertutup, saudara. Berkahnya orang soleh itu bisa menerangi hati yang gelap, saudara. Semua yang ada situ terbuka hatinya. Sambil mereka koreksi, idza kana sahibut ta'ah tantahi inda Allah ila hadhil karama fid dunya fa kifil akhirah. Kalau sudah orang yang taat seperti beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sentuhan seperti begini,
di dunia ini saudara, apalagi di akhirat. Semuanya tobat, semuanya menjadi orang soleh saudara, berkat cinta. Berkat cinta kita juga demikian saudara. Kita adalah orang-orang yang tidak punya amal banyak. Kita orang-orang yang sedikit berbuat baik, banyak dosa, tapi kita cinta kepada orang soleh. Berkat mereka mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah terangi hati kita, dan nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Allahumma amin. Sebaliknya, awas, hati-hati, jangan sampai kita tertarik dengan orang-orang yang terfitnah dengan dunia, apalagi cinta kepada mereka. Kalau tidak, kamu akan bisa menjadi mereka, bahkan lebih daripada mereka nantinya. Hinanya bukan kemuliaannya saudara. Kalau anda ditakdir menjadi ahlul ilm, kalau anda ditakdir menjadi tokoh agama, tapi ternyata anda adalah orang yang haris ala dunia, haris ala riyasah, orang yang berharap dunia, orang yang berharap jabatan, maka kamu akan menjadi ekor, bukan menjadi kepala dengan mereka nantinya. Bukan kamu menuntun mereka, tapi kamu mengikuti mereka nantinya. Karena itu, condonglah dengan orang-orang yang ahlu ta'ah. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu menjadi kagum harta-harta itu. Jangan kamu kagum dengan kebanggaan-kebanggaan mereka itu, tapi kagumlah dengan orang-orang yang soleh. Ada satu cerita, seorang amir minal umara fi mungkibin azim, fa'ajabahu an-nas, fa'ajaban nas. Ada seorang amir, amir itu apa ya, bener mungkin ya, dia tadi itu dikawal, hebat. Nah semuanya fata'ajabal ghuraba, semua orang-orang ini kaget. Man hadzal rajul, man hadzal rajul, siapa ini orang, siapa ini orang, siapa ini orang. Si amir sok jadi orang terhormat dong. Bagaimana dikawal seperti begitu? Rupanya ada seorang perempuan ada di pinggir jalan, dia perempuan solihah. Dia tadi itu berkata dengan suara yang keras, apa ini? Semua orang tanya, siapa ini, siapa ini? Man hadzal rajul, man hadzal rajul? Hadzal rajul saqata fi min ainillah fabtalahu Allah ma tarawun. Kamu semuanya tadi itu kagum dengan orang ini. Siapa ini, siapa ini? Ini orang tidak berharga di sisi Allah, disibukkan dengan dunia, nggak punya waktu baca Quran, nggak punya waktu qiyamul lail, nggak punya waktu sholat berjamaah, nggak pernah waktu menghadiri majelis, nggak pernah waktu berzikir khalwa. Ini orang jatuh tidak bernilai di sisi di pandangan Allah, karena itu dikasih bala, suruh ngurusi dunia terus. Si amir ini rupanya dia tadi itu mendengarkan suara itu tidak marah, masuk dalam lubuk hatinya. Kata dia, benar, aku tidak pernah berpikir, nggak pernah hatam Quran aku. Benar, aku nggak punya wirid. Benar, aku nggak pernah i'tikaf di masjid. Benar, aku nggak punya waktu untuk menghadiri majlis. Pulang langsung dia menganjurkan untuk mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri, dan dia tadi itu menjadi orang yang soleh, tinggal di Mekah sampai meninggal dunia. Karena itu sampai diadakan hol-hol nih, tujuannya supaya kagum dengan orang-orang itu, pingin seperti mereka.
Kalau enggak, akhirnya terbuai dengan dunia, cinta dunia, dan akhirnya ra'su kulli khati'ah. Hadirin yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau cari apa sih di atas dunia ini? Mau cari apa? Di hidup di atas dunia mau cari apa? Anda mau kerja banting tulang, Anda mendapatkan harapan itu belum tentu. Emangnya pasti dapat tuh deh. Kalaupun ditakdir dapat, belum tentu manfaat. Kadang-kadang menjadi fitnah. Banyak loh orang kaya, anak-anaknya nggak terpikir untuk dididik, ternyata akhirnya anak-anaknya menjadi pecandu narkoba, menjadi pecandu minuman keras, menjadi penzina, putrinya hamil di luar nikah misalnya. Itu sukses. Kalaupun seandainya masih bermanfaat hartanya, ya bisa buat beli rumah, beli mobil. Jangan lupa nanti di hari kiamat akan dihisab. Karena itu ya ikhwani, hidup di atas dunia ini dengan satu tugas, taat yang benar. Berarti nggak boleh kerja, tapi buat kerja itu nilai akhirat. Saya mau tanya, ada orang berangkat ke pasar buka toko supaya punya duit yang banyak, numpuk-numpuk duit semuanya. Sama satu orang berangkat ke pasar, dia bekerja untuk apa? Untuk memenuhi nafkah keluarga. Setelah itu untuk membiayai keluarga yang tidak mampu, untuk tetangga-tetangga yang tidak mampu, untuk anak yatim. Sama atau tidak? Yang pertama dengan kedua? Tidak sama. Yang pertama untuk dunia, yang kedua adalah untuk amal soleh. Beda, saudara. Beda. Yang pertama untuk dunia, nggak nunggu orang mukmin, orang kafir juga begitu. Yang kedua adalah untuk beribadah. Orang itu bukan cari dunia, tapi itu adalah orang mencari pahala. Paham nih? Karena itu dunia ini jadikan nilai akhirat. Nanti kalau Israel datang, baru orang sadar. Ketika Israel datang, baru orang sadar. Yang diminta cuma satu toh. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Israel tunda sebentar ya. Tunda sebentar. Dia sadar saat itu, bentar lagi ditinggal di dunia ini. Aku mau sedekahkan. Aku jadi orang soleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak akan tunda. Kalau sudah ajal datang, tidak akan ditunda oleh Allah. Jangan sampai itu sadarnya kita ketika Israel datang, Pak. Jangan. Nanti ketika manusia udah dikubur, anak-anaknya udah pulang, keluarganya pulang, muridnya pulang, semuanya pulang. Tahu minta apa mayit ini? Dia tinggal sendiri. Rumahnya dibangun orang lain yang mati, kendaraan orang lain yang naik, yang menikmati. Kalau perlu istrinya dinikmati orang lain bentar lagi. Dia tinggal ada di tempat yang sempit, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Baru dia akan sadar menyatakan, Rabbirji'un. Ya Allah, hidupkan aku kembali ke atas dunia. Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima taraktu. Untuk aku buat amal soleh, semua harta yang aku tinggalkan aku jadikan amal soleh. Sadarnya setelah mati. Kalla, nggak bisa. Udah kata tamat Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya begitu, kalimat yang diucapkan oleh orang yang sadarnya setelah mati pingin hidup untuk beramal soleh, yaitu kalimat yang pasti diucapkan. Tapi udah ketentuan Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mati adalah alam barzakh sampai hari kebangkitan, saudara. Kita
ini di dunia untuk amal akhirat, Pak, untuk berbuat taat. Jangan kita lupa. Karena itu wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Habib Salim Asy-Syatiri pernah bercerita begini. Dahulu ada seseorang yang kaya, yang punya pengikut, tapi dia adalah bukan ahlul khair, bukan golongan orang baik. Dia mengadakan pesta minuman keras, pesta dengan pelacur-pelacur cantik, berbagai macam minuman keras, buah-buahan dan makanan. Kemudian dia panggil bodyguard untuk menjaga di pintu, jangan sampai ada satupun orang yang merusak acara kita. Tolak siapapun yang datang. Mereka berdendang, mereka bernyanyi, mereka tertawa sambil mereka meneguk khamr, sambil mereka melakukan perzinaan. Di situ ada yang mengetok pintu dengan keras. Keluar si bodyguard. Ada apa, Pak? Mau ketemu sama bosmu. Nggak bisa lagi ada pesta, tidak boleh ada satupun yang mengganggu, tidak ada boleh satupun yang juga menghalangi aku. Ditutup sama si bodyguard. Lebih keras lagi gedornya, mata udah melotot, mulai keder ini. Pak, siapa sih Anda kok memaksa untuk ketemu dengan bos? Kasih tahu bosmu, aku Israel. Ini yang gede-gede nyusut, Pak. Berangkat ke bosnya. Bos, ada tamu. Lo saya bayar untuk jaga, jangan sampai ada orang yang datang mengganggu. Tolak. Nggak bisa, bos. Siapa sih dia? Israel, bos. Berubah, saudara, acara yang hiruk pikuk menjadi hening, yang asalnya tertawa-tertawa tegang semuanya. Kata bosnya, suruh masuk. Masuk. Malaikat, mau perlu sama siapa? Sama kamu. Perlu apa malaikat? Nyabut nyawa kamu. Sok langsung dia ngomong kepada teman-temannya, kau semua yang selalu mengagung-agungkan aku, memuja-muja aku, kamu yang selalu menyebut nama-nama bos dan lainnya, mana manfaat kamu? Apa sekarang? Mana itu usaha kamu sekarang? Harta yang aku kumpulkan berpuluh tahun, aku hitung setiap saatnya, aku rawat kamu, apa manfaatmu sekarang? Saat itu dicabut nyawanya. Bos yang terhormat itu menjadi kaku seperti kayu, saudara. Satu huruf pun tidak diizinkan untuk berbicara, 1 senti langkah pun tidak diizinkan untuk bergerak. Dia menjadi mayit, saudara. Karena itu, kalau Israel datang ke tempat ente, Israel bukan untuk ziarah, saudara, tapi untuk menyambut nyawa Anda. Sebelum itu terjadi, ayo kita perbanyak amal soleh. Koreksi dong. Mulai kita balik sampai sekarang, berapa kali khatam Quran? Berapa ribu sholat sunnah yang kita lakukan? Berapa banyak zikir kita kepada Allah? Jangan-jangan lupanya lebih banyak, jangan-jangan maksiatnya lebih banyak, jangan-jangan dosanya lebih banyak. Karena itu sisa umur kita ini, ayo kita jadikan untuk betul-betul menjadi bermanfaat, saudara. Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi, warga Martapura, tahu bagaimana kehidupannya. Beliau
bukan orang yang ke pasar untuk mencari kekayaan, tapi untuk maisha. Kami mendapatkan beberapa cerita dari putra beliau tadi, pakai sepeda pancal, Pak. Hah? Pakai sepeda pancal, nggak malu saudara, daripada pakai mobil tapi kredit. Ini orang yang nggak punya duit mau berpenampilan kaya raya, itu fagirun muhtal namanya. Kalau nggak mampu ya udah, jangan berpenampilan seperti orang kaya raya. Orang melarat sombong jadinya, termasuk orang yang tidak dipandang rahmat oleh Allah di hari kiamat. Berangkat barang-barangnya dibawa sendiri, nggak diperintahkan orang lain, itu bagian daripada tawadhu. Tuh lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pergi ke pasar belanja sendiri, dibawa Pak sendiri barangnya. Ketika ada orang lain menyatakan inti Amirul Mukminin, jangan dong, nggak pantas. Sahibul haq ahak bihamli, yang punya barang ya dia yang harus bawa, katanya. Kita kan nggak kadang-kadang. Masya Allah. Tawadhu. Saudara, Al-Faqir pernah ketemu sama beliau, saat itu ada di rumah sini kalau nggak salah. Waktu itu kita mau ikut maulid, ada di Guru IJ. Kemudian setelah itu kita ziarah ke rumahnya, karena saat itu nggak ketemu karena banyak orang. Beliau berpenampilan biasa, dia menghormati tamunya walaupun masih muda. Itu akhlak nabawi, menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang mantap imannya kepada Allah dan hari kiamat itu menghormati tamu, senang dengan tamu. Beliau berguru dengan orang-orang hebat. Beliau termasuk orang yang pernah memandang Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid. Dan juga kakak beliau, kalau Habib Zaini ya di sini makamnya. Ipar ya, iparnya, iya Habib Zain. Beliau termasuk yang membawa maulid, ya, ada di sini, dan akhirnya dipopulerkan maulid Samtud Duror oleh Guru Zaini Ghani. Begitu luar biasa jasa-jasa orang itu, sampai sekarang anak-anak kecil pun nyaris hafal maulid Samtud Duror, saudara. Luar biasa. Tahu Habib Ali kenapa membuat Samtud Duror? Dengan dua tujuan, saudara. Tashwiqan lis-sami'in min khawassil mu'minin. Tashwiq, untuk membuat manusia itu rindu kepada Nabi. Orang-orang mukmin nih, orang-orang mukmin yang khusus nih, supaya rindu sama Nabi, dibuat maulid Samtud Duror itu. Mujarrab, saudara. Kalau orang sudah baca maulid Samtud Duror ini, subhanallah, kerinduannya dengan Nabi itu lebih. Mujarrab. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Kalau sudah orang penuh cinta dengan Nabi, udah full cintanya dengan Nabi, apa perlunya baca maulid Samtud Duror? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, sebagai bentuk penghibur bagi orang yang cinta. Orang yang cinta itu akan menjadi terhibur hatinya kalau diceritakan orang yang dicintai. Anda semuanya cinta nggak sama anak? Cinta ya. Anaknya mondok, kemudian ada satu orang menceritakan, Masya Allah, anak kamu cerdas, juara 1. Terhibur apa nggak terhibur?
terhibur. Datang lagi yang kedua, Masya Allah, anak kamu tadi itu istiqomahnya luar biasa ya. Kalau malam dia mulai sampai kadang-kadang kakinya bengkak, terlalu lama kalau dia mulai. Terhibur apa enggak terhibur? Kalau ada lagi yang datang, anak kamu akhlaknya sangat hebat, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. 1000 orang datang, maka kamu tetap tidak bosan mendengarkan cerita itu. Karena apa? Karena kamu terhibur dengan cerita anak yang kamu cintai. Begitu juga orang cinta dengan Nabi, 1000 kali diulangi Maulid Syamsud Durar tidak akan bosan. Kenapa? Karena hiburan orang yang cinta itu adalah diceritakan Nabi Muhammad SAW. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril. Ini jasa-jasa orang itu, Pak. Anda baca itu jasa-jasa mereka. Kita bisa baca jasa-jasa mereka. Habib Ali nggak pernah datang ke Jawa. Siapa yang membawa? Ya orang-orang seperti beliau, Habib Zain, Habib Ali, dan juga seperti Guru Zaini Ghani yang mengajarkan kepada orang-orang Banjar khususnya dan muslimin umumnya untuk baca Syamsud Durar. Luar biasa jasanya. Setiap mereka baca dapat mereka pahala. Setiap orang membaca dapat pahala, saudara. Belum lagi yang lainnya, tawadhu beliau. Pak, orang itu diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena menyombongkan diri, tapi karena tawadhunya. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Tawadhu' takun kan najmi la hali nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u, wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Bersikaplah kamu tawadhu, kamu akan bisa menjadi seperti bintang. Tahu bintang enggak? Bintang itu tempatnya ada di atas jauh sana, tapi dia mau di bawah kamu. Terbukti kamu berdiri ada di sungai yang jernih atau sumur yang jernih, bintangnya mau ada di bawah kamu, padahal pada hakikatnya bukan di bawah, itu bintang ada di atas. Dan kamu jangan seperti asap yang selalu mengangkat dirinya ke atas. Asap itu nggak pernah tawadhu ke bawah, selalu naik ke atas, tapi tidak berharga, membuat sesak dada. Begitulah orang yang selalu tampil membangga-banggakan dirinya, tidak bernilai, saudara. Jadilah orang yang tawadhu, semakin tinggi derajatnya semakin tawadhu. Terakhir, ayo kita jangan hanya sekedar menjadi orang pengaku, tapi kita menjadi orang yang bisa membuktikan. Jangan menjadi pengaku-pengaku pecinta, tapi kita buktikan cinta kita. Tidak mungkin orang tadi itu akan terbukti cintanya kecuali dengan terbukti Anda mengikuti orang yang kamu cintai. Cinta kepada guru, maka jadilah orang yang patuh dan mau perhatian dengan pelajaran guru. Cinta kepada orang tua, maka jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Cinta kepada Nabi, ayo kita ikuti ajaran Nabi dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hada la amri fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang maksiat kok ngaku cinta sama Allah? Akal siapa nggak bisa menerima? Kalau kamu itu menjadi orang benar-benar cinta kepada Allah, pasti kamu akan patuh terhadap yang kamu cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, saudara ya. Kalau Anda cinta sama guru-guru Anda, ikuti jejak mereka ya, ikuti jejak mereka. Karena sekarang ini ada ajaran-ajaran untuk mengajarkan kita untuk tidak ikut guru lama, ulama lama.
bertentangan dengan ajaran ulama-ulama salaf, bertentangan dengan ajaran daripada guru-guru lama, orang-orang tua kita, dan mereka tadi itu mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ini mau menjauhkan kita dengan thariqah yang ada sekarang ini. Karena itu ayo udzu alaihi bin nawajid, kita harus pegang itu semuanya, karena yang jelas kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan itu adalah ketika Anda mengikuti jejak para salaf, dan keburukan itu adalah ketika Anda mengikuti orang-orang yang baru yang bertentangan dengan salafus soleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah haulnya Al-Habib Ali Al-Habsyi ini akan membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, semangat kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah hati kita dibuka hatinya oleh Allah, dan Allah bimbing ke jalan yang Allah ridhai. Setelah ini insyaallah mudah-mudahan yang maksiat bertobat, yang malas menjadi giat, yang jauh menjadi dekat, yang sakit menjadi sehat, yang melarat insyaallah rezekinya akan menjadi berlimpah banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah para habaib kita, guru-guru kita berikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, bisa membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai hidup kita dengan iman, mudah-mudahan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmatin Allah, ayo di majlis yang penuh berkah ini kita merenungi sejenak. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Wala'alla yaumaka qad hadar. Belum tentu kita besok hidup, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan panjang umur. Kalaupun misalnya Allah takdir sudah berakhir hidup kita, kira-kira apa yang kita harapkan? Kira-kira apa yang kita harapkan? Mati husnul khatimah. Lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, waktu itu ceramah di hallnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masileh. Ceramah, di akhir ceramahnya dia mengajak hadirin untuk membaca la ilaha illallah sambil membawakan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Beliau menuntun la ilaha illallah, diikuti la ilaha illallah sampai 3 kali, duduk meninggal dunia. Duduk meninggal dunia. Mudah-mudahan di saat itu ketika Israel datang kepada kita menyambut nyawa kita, kita ucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi, ai bi ghairi hisab, dijamin masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Kita baca ya la ilaha illallah, tapi yang serius, penuh dengan pengharapan dan penuh dengan keimanan, supaya di saat itu kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin min adabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa
وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أحينا على لا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله في دائرة لا إله إلا الله من خواص لا إله إلا الله في دائرة لا إله إلا الله واختم أعمارنا بلا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعتك لطف عافية جمال بدون آخر أحسن خاتم من الموت. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.